hari ini kita akan membahas tentang mood booster. Nah, kayaknya banyak ya, apalagi kalau kita lihat masa-masa sekarang ini, tekanan menjadi banyak, pokoknya permasalahan mungkin lebih pelik seperti itu ya. Kita perlu mood booster. Kadang-kadang kita nggak nyadar hal-hal yang simpel yang ada di sekitar kita dan bisa kita lakukan, sebenarnya ini bisa membuat mood kita kembali lebih baik. Nah, salah satu hal yang harus kita bahas hari ini adalah hal apa aja sih yang bisa kita lakukan sebagai mood booster gitu. Yang pertama adalah tidur siang. Ini tidur siang efeknya ke mood kita gimana sih, Miss? Efeknya gini, kalau kita nih tidurnya kurang, apalagi sekarang nih masa pandemi ya, orang tuh tidurnya jamnya mundur gitu. Betul. Kan, jam 1, jam 2 baru tidur. Terus kalau siangnya kita nggak tidur, tenaga kita tuh nggak cukup, energi kita nggak cukup, mood kita jadi berantakan, irritable banget, digangguin sedikit senggol bacok jadinya. Jadi usahain kalau bisa itu supaya membaik, kita sempetin tidur siang. Mungkin nggak yang 2 jam juga ya, tapi bisa power nap 15 menit, 20 menit, setengah jam gitu. Jadi diusahakan supaya apa, mood kita baik. Kalau kita bakal jadi senggol bacok kalau kita tidak membiasakan atau memberi waktu untuk kita bisa tidur siang. Miss, kita lanjut yang kedua, mendengarkan musik. Nah, mendengarkan musik ini yang musik yang seperti apa, yang happening atau yang memang kita sukain aja sesuai minatnya kita, nggak usah ngikutin orang gitu ya, dan efeknya ke mood kita gimana ini, Miss Hani? Kalau musik, kita memang benar yang tadi Mat bilang juga gitu ya, dengerin musik yang memang kita suka. Tapi kita perlu perhatikan juga nih, kalau kita moodnya lagi buruk, jangan dengerin musik yang justru bikin kita tambah mellow. Kan biasa orang gitu ya, udah lagi sedih, katanya dengerin lagu sedih, supaya sedihnya keluar. Gitu kan. Terus nggak jadi putarnya lagu sedih. Itu nggak akan bikin moodnya membaik. Apa bedanya ya kalau kayak gitu dengan orang yang lagi keberpipis, dia malah minum. Gitu kan. Betul. Jadi kalau memang kita lagi sedih, justru kita perlu dengarkan musik yang apa ya, sebaliknya, yang membantu mood kita tuh boost up gitu kan. Tadi kan booster ya, bukan bikin mood kita yang tambah jadi bete begitu kan. Jadi perlu dengerin musik yang sesuai dengan selera kita, tapi kemana mood kita mau bawa. Kalau kita dengerinnya lagu sedih, ya sudah, ke arah sana lah mood kita akan terbawa. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Makanan sehat dan lezat. Secara tidak langsung kan kita sebagai orang umum gitu ya, Miss ya, berpikir ketika makanan sehat dan lezat ini hanya berpengaruh pada kesehatan fisik karena asupan gizi, protein, mineral, vitamin dan lain sebagainya. Ternyata ada hubungannya ya, ternyata antara makanan dengan mood atau kondisi psikologis kita. Gimana nih? Kalau kita makan makanan yang sehat tapi nggak enak misalnya ya, ya secara tubuh itu bagus, vitamin, mineral, gizi semua masuk, tapi kan kita nggak happy. Makanannya nggak enak, makanannya nggak sesuai sama lidah, ya moodnya kan nggak akan naik juga ya. Kalau seperti itu, jadi memang perlu makanan selain yang sehat juga yang lezat gitu, supaya mood kita bagus. Kalau enggak, ya seperti tadi, kita jadinya makan pun tidak dinikmati. Bukan masalah kita tidak bersyukur ya, tapi ya memang mood kita kan perlu dibantu juga dengan makanan begitu. Jadi nggak bisa asalnya pokoknya sehat tapi jus-jusan sayur yang pahit, iya itu sehat tapi kan kurang lezat. Jadi kita perlu cari kombinasi yang ada di tengah-tengahnya. Kan zaman sekarang banyak banget tuh sepertinya ya catering makanan yang sehat dan juga lezat. Jadi kita perlu pandai-pandai juga mencarinya, atau mencari sendiri, masak sendiri. Tapi perlu mengkombinasikan keduanya. Karena kalau enggak kita makan pun nggak happy ya sayang sekali. Begitu. Oke, Miss, selanjutnya adalah temui atau peluk orang tersayang. Wah, mungkin kalau di masa pandemi nggak asal peluk orang ya, yang penting peluk pasangan sendiri gitu, atau temui gitu. Gimana nih, Miss? Karena gini, kenapa pelukan itu bisa jadi mood booster? Karena gini, teorinya ketika kulit bertemu dengan kulit itu tuh memberi rasa yang rileks, yang nyaman. Jadi ketika kita berpelukan, itu memang rasanya lebih nyaman, seperti Teletubbies berpelukan gitu ya. Itu memang memberikan rasa yang menenangkan tubuh kita. Jadi kita penting sekali, jika memungkinkan peluklah orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita. Ya pastinya jangan kita pulang-pulang dari kantor kotor, masih banyak virus kita bawa di badan, kita berpelukan ya jangan. Itu nanti mendatangkan hal yang tidak baik. Tapi itu memang perlu sekali, karena itu memang memberikan rasa tenang, rasa rileks. Jadi usahakan lakukan itu. Kalau bisa pagi hari sebelum pergi bekerja, kalau sudah WFO gitu kan, ya peluklah orang-orang di sekitar kita, orang-orang tersayang. Ngobrol dengan teman atau keluarga, nah penting nggak sih untuk kemudian mungkin ya ketika WFO, udah WFO nih,
deadline udah numpuk, kita moodnya udah jelek karena udah mentok sana sini, ngobrol sama teman kerja atau sahabat di kantor atau ketika WFH, kita juga sempetin deh sebentar ngobrol sama entah itu pasangan atau bapak, ibu atau anak atau siapa orang yang ada di rumah. Ini menjadi penting, Miss. Gimana nih? Penting, karena begini, kalau kita dulu tuh ya belajar, manusia kan makhluk sosial. Betul. Bagaimanapun orang suka bilang aku introvert, gak butuh orang. Tapi se-introvert-introvertnya seseorang, kita ini tetap makhluk sosial. Kita nggak bisa sendirian. Gitu. Jadi perlu banget untuk kita bisa ngobrol sama orang lain. Kalaupun masih WFH, belum bisa tatap muka, ya nyalakanlah video call sambil di depan laptop kita, sebelahnya handphone kita nyala, mungkin video call. Karena tidak bisa, manusia itu makhluk sosial. Bagaimanapun tetap butuh berelasi, mengeluarkan isi hatinya, mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan rasa lelahnya. Nggak bisa kita sendirian ngomongin sama boneka, gitu kan. Agak mengerikan ya kalau itu terjadi terus-menerus. Oh, kita tidak perlu sekali untuk kita bisa menyampaikan isi hati kita, pendapat kita. Tapi yang perlu diingat, kita perlu pandai-pandai memilih orangnya. Jangan sampai ketika kita habis ngobrol, justru kita malah kena dibully atau kena toksik gitu ya. Terima kasih Miss Hani Kumala, MPSI Psikolog dari Biro Layanan Unika Atmajaya sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga ini menjadi bekal yang baik, apalagi ini hari Senin ya. Wah, ini banyak orang yang kadang-kadang merasa kayak it's really hard to start my Monday gitu ya. Nah, ini mungkin hal yang baik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita selama seminggu ke depan dan minggu-minggu selanjutnya. Terima kasih Miss Hani, sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi Miss Hani.